Halo, sahabat Penashila. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Penashila, tempat di mana cerita-cerita penuh makna, misteri, dan kejutan hidup di setiap kata. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton, mendukung, dan ikut merasakan emosi dari setiap kisah yang kami hadirkan. Siapkan tisu, jauhkan sabun, dan pastikan gak ada terong di sampingmu. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian, supaya kami bisa terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari kami. Kusuma adalah seorang polwan muda berusia 27 tahun yang dikenal disiplin dan pemberani. Ia baru saja dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil bernama Wonoasri, wilayah pegunungan yang sejuk tapi dikelilingi hutan lebat dan sering diselimuti kabut tebal. Tugasnya cukup jelas, membantu menyelesaikan serangkaian kasus pencurian hewan ternak milik warga yang kerap terjadi menjelang malam. Meski lokasi tugasnya jauh dari hiruk-pikuk kota, Kusuma menerima penempatan ini dengan semangat. Baginya, ini adalah bentuk pengabdian yang sejati, melayani masyarakat di pelosok negeri, di mana kehadiran hukum masih terasa samar. Desa Wonoasri ternyata tak seperti yang dibayangkannya. Warga tampak tertutup dan enggan berbicara banyak dengan orang luar. Bahkan kepala desa sekalipun bersikap waspada dan tak menyampaikan informasi secara terbuka. Kusuma curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam beberapa minggu pertama, ia lebih banyak berpatroli sendiri, menyusuri jalan tanah berbatu, memasuki ladang, dan mencoba berbicara dari rumah ke rumah. Tak jarang ia harus melintasi sungai kecil dan hutan belantara hanya untuk memastikan kehadiran polisi tetap terasa di desa ini. Di tengah aktivitasnya, Kusuma sering mendengar satu nama yang terus disebut warga secara samar, Mbah Wira. Konon, dia adalah sesepuh desa yang sangat dihormati, sekaligus ditakuti. Beberapa warga menyebut Mbah Wira sebagai orang pintar, sementara yang lain meyakini bahwa kakek tua itu memiliki ilmu hitam yang membuat pencuri enggan mendekat ke rumahnya. Kusuma yang berpikiran logis tentu tidak percaya hal-hal gaib semacam itu. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok kakek misterius tersebut. Kesempatan itu datang saat suatu malam hujan deras mengguyur desa. Kusuma sedang melakukan patroli rutin ketika motornya mogok di tengah jalan setapak yang menanjak. Lampu jalan mati, sinyal ponsel hilang, dan suara binatang malam membuat suasana mencekam. Dalam kondisi kedinginan dan basah kuyup, Kusuma berjalan kaki mencari tempat berteduh. Setelah hampir setengah jam berjalan dalam gelap, ia melihat secercah cahaya dari sebuah rumah panggung tua di pinggir hutan. Dengan sisa tenaga, ia mengetuk pintu rumah itu. Pintu dibuka perlahan, dan di baliknya berdiri seorang lelaki tua berjanggut putih panjang, dengan sorot mata tajam dan suara dalam namun lembut. "Masuk, Nduk." "Kedinginan, ya," ucapnya sambil menyilakan Kusuma masuk. Tanpa banyak pilihan, Kusuma menerima tawaran itu. Rumah itu hangat, sederhana, tapi penuh aroma rempah-rempah dan dupa. Di sanalah untuk pertama kalinya Kusuma bertemu langsung dengan Mbah Wira, pertemuan pertama yang tak disadarinya akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Kusuma duduk di dekat perapian kecil yang dinyalakan Mbah Wira dari kayu kering yang entah dari mana disusunnya. Aroma kayu terbakar bercampur dengan wangi jahe rebus yang mengepul dari cangkir tanah liat. Meski tubuhnya masih dingin dan pakaian dinasnya basah, Kusuma mulai merasa nyaman. Ia memperhatikan sekeliling rumah yang penuh dengan benda-benda kuno, topeng kayu, lukisan wayang di dinding, dan rak penuh botol kaca berisi cairan berwarna-warni. Kesan pertama yang muncul di pikirannya, rumah ini seperti milik seorang dukun atau tabib tua. Tapi Mbah Wira terlihat biasa saja, ramah, tenang, dan tidak menyeramkan. Percakapan mereka dimulai ringan. Mbah Wira menanyakan asal Kusuma, kesan pertamanya tentang Wonoasri, dan kesulitan yang dihadapi selama bertugas. Kusuma menjawab sopan, tapi tetap menjaga jarak.
Namun ia tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya terhadap lelaki tua itu. Di usia yang seharusnya renta, Mbah Wira masih tegap berdiri, berbicara dengan lancar, dan tak terlihat sedikit pun lemah. Bahkan sorot matanya begitu tajam, seperti bisa menembus pikirannya. Ada sesuatu yang membuat Kusuma gugup, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. "Kamu anak yang kuat," ujar Mbah Wira sambil menatap api. "Tapi hati-hati, Wonoasri bukan hanya soal pencuri ternak. Di sini, banyak yang tersesat bukan karena tak tahu jalan, tapi karena tak tahu niat." Kalimat itu membuat Kusuma terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi merasa itu bukan waktunya. Mbah Wira kemudian memberinya kain kering dan menyuruhnya mengganti baju di bilik kecil di ujung rumah. Kusuma ragu, tapi akhirnya menurut. Ia mengenakan baju tidur longgar milik entah siapa, lalu kembali duduk di dekat perapian sambil menyesap teh jahe hangat. Malam makin larut. Di luar, hujan turun deras disertai kilat dan angin yang menggoyang pepohonan. Tak mungkin Kusuma kembali ke pos polisi malam itu. Mbah Wira menawarkannya tidur di ranjang bambu di ruang tengah, dan ia pun berbaring setelah mengucap terima kasih. Tapi tubuhnya sulit beristirahat. Meski lelah, pikirannya terus bekerja. Bayangan tentang Mbah Wira muncul berulang di benaknya, sosok tua yang karismatik, misterius, dan terlalu tenang untuk ukuran manusia biasa. Matanya perlahan terpejam, tapi bukan tidur yang datang, melainkan mimpi yang aneh dan mengusik. Dalam mimpi itu, Kusuma berjalan di hutan malam dengan gaun putih, lalu bertemu sosok laki-laki tua yang menarik tangannya dan membawanya ke sungai. Di sana, mereka menyatu dalam gerakan lembut namun penuh gairah. Kusuma bisa merasakan setiap sentuhan itu begitu nyata, begitu hidup, sampai ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap, lalu menoleh ke sudut ruangan. Di sana, Mbah Wira duduk di kursi tua, menatap api yang hampir padam. Entah sejak kapan ia terbangun. Entah apakah ia tahu mimpi Kusuma. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri Kusuma mulai retak. Pagi datang dengan lembut. Embun masih menempel di jendela kayu ketika Kusuma terbangun, kepalanya terasa sedikit berat. Ia masih mengenakan baju tidur longgar yang dipinjamkan Mbah Wira semalam. Ia menoleh ke sekeliling, tapi sang kakek tak terlihat di dalam rumah. Hanya suara burung hutan dan rebusan air dari dapur yang terdengar. Kusuma duduk pelan, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan pikirannya. Mimpi semalam masih melekat jelas di benaknya, begitu jelas hingga ia bisa merasakan sentuhan itu di kulitnya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, namun juga bingung. Kenapa bisa mimpi seperti itu, dan kenapa terasa begitu nyata? Beberapa saat kemudian, Mbah Wira muncul dari luar rumah membawa ikatan kayu bakar di pundaknya. Sekilas, Kusuma terpaku melihat tubuh tua itu yang masih kekar meski termakan usia. Kakek itu tersenyum dan menyapa seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyalakan perapian lagi, merebus air, dan menyuguhkan sarapan sederhana, nasi jagung, sambal terasi, dan tahu goreng. Kusuma mencoba bersikap normal, tapi perasaan canggung tak bisa ia sembunyikan. Matanya kerap mencuri pandang ke arah Mbah Wira, mencoba mencari tanda-tanda apakah sang kakek tahu isi mimpinya. Apakah ia memandang Kusuma dengan tatapan berbeda? Namun Mbah Wira tetap seperti semalam, bijak, tenang, dan seolah tahu cara menjaga jarak yang tepat. Justru sikap itu membuat Kusuma semakin gelisah. Dalam pikirannya, ia berusaha keras menyalahkan mimpi itu pada kelelahan atau efek rempah dalam teh jahe. Tapi logika tak mampu menenangkan degup jantungnya. Kusuma bahkan mulai meragukan pikirannya sendiri. Ia adalah seorang anggota kepolisian, dididik disiplin dan tegas, tapi kini ia merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta pada sosok yang bahkan tak masuk akal, seorang kakek tua penyendiri. Setelah sarapan, Kusuma pamit kembali ke pos polisi. Ia mengenakan seragam dinasnya kembali, dan sebelum keluar, Mbah Wira berkata pelan, "Kalau kapan-kapan butuh tempat berteduh lagi,
rumah ini terbuka, Nduk. Kusuma mengangguk, lalu berjalan menuruni bukit dengan pikiran yang jauh dari tenang. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti sedang membawa rahasia besar yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Wajah Mbah Wira, suara lembutnya, dan terutama mimpi itu terus bergema dalam benaknya, seolah menyihirnya perlahan. Hari-hari berikutnya, Kusuma kembali menjalani rutinitas sebagai petugas desa. Ia mewawancarai warga, mendokumentasikan laporan, dan menyisir lokasi-lokasi pencurian. Tapi semangatnya mulai menurun. Ia sering melamun, kehilangan fokus saat bertugas. Rekannya, Bribtu Yudi, sempat menegur karena ia salah mencatat nomor registrasi laporan. Tapi Kusuma hanya tersenyum kecil dan menyalahkan kelelahan. Yang tidak ia ceritakan adalah, setiap malam sejak malam pertama itu, ia terus mengalami mimpi serupa, mimpi bersama Mbah Wira, yang kini terasa bukan lagi sebagai kebetulan, tapi sebagai panggilan bawah sadar. Dan setiap bangun, tubuhnya selalu terasa hangat, jantungnya berdebar, dan pikirannya kalut. Kusuma mulai sering mencari alasan untuk melewati daerah dekat hutan tempat rumah Mbah Wira berada. Awalnya ia berdalih sedang patroli rutin atau mengecek laporan warga tentang suara aneh di malam hari. Namun dalam hati, ia tahu itu hanyalah pembenaran. Ia hanya ingin melihat Mbah Wira lagi. Entah kenapa, setiap berada di dekat sang kakek, Kusuma merasa tenang sekaligus gelisah. Tubuhnya merespons secara tak sadar, tangannya basah oleh keringat dingin, nadinya berdetak cepat, dan pikirannya terasa bising oleh pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri. Suatu sore, setelah menyelesaikan laporan mingguan, Kusuma kembali mendaki bukit menuju rumah tua itu. Ia disambut seperti biasa, dengan senyum datar namun hangat, seolah kedatangannya sudah diperkirakan. Kali ini Mbah Wira sedang menumbuk ramuan di halaman belakang, dikelilingi tanaman obat yang rimbun. Kusuma memperhatikan bagaimana tangan-tangan tua itu bekerja dengan cekatan, penuh ketelitian, dan dengan energi yang seharusnya tak dimiliki oleh lelaki seusianya. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi sorot mata Mbah Wira sempat menangkap tatapannya. Ada jeda sunyi yang menggantung di antara mereka. "Saya hanya lewat," kata Kusuma berbohong, suaranya sedikit bergetar. Mbah Wira tidak menanggapi langsung, hanya tersenyum tipis dan menyodorkan segelas minuman berwarna hijau. "Minum ini, bagus untuk hati dan pikiran," katanya. Kusuma ragu sejenak, tapi kemudian menerima dan meneguk perlahan. Minuman itu pahit di awal, lalu meninggalkan rasa hangat di kerongkongan dan dada. Ia merasa rileks, bahkan sedikit ringan. Duduk di teras bambu bersama Mbah Wira, mereka mulai berbincang tentang hal-hal remeh, tentang hujan yang jarang turun, tentang ayam-ayam hilang yang belum ditemukan, dan tentang malam-malam yang semakin dingin. Namun obrolan itu perlahan berubah arah. "Kamu terlalu keras pada diri sendiri, Nduk," ujar Mbah Wira, tiba-tiba. Kusuma mengernyit, tak mengerti maksudnya. Manusia bukan hanya jasad, ada rasa, ada nafsu, ada kehendak yang kadang tak bisa dijelaskan dengan aturan. Kalimat itu menghantam hati Kusuma seperti tamparan lembut. Ia menunduk, tak berani menatap mata Mbah Wira yang kini terasa seperti cermin. Ia sadar, sang kakek mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Mungkin bahkan tahu isi mimpinya. Malam itu, Kusuma kembali ke rumah dinas dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Mbah Wira terus terngiang di telinganya. Ia mencoba menepis semuanya dengan logika, dengan nilai-nilai moral, dengan sumpah sebagai anggota Polri. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu muncul. Kusuma tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia sedang melanggar batas, tapi juga tahu, dalam lubuk terdalamnya, ia mulai menikmati rasa yang tak bisa ia kendalikan. Dan di saat itulah, ia sadar, Mbah Wira bukan sekadar kakek tua biasa. Ada rahasia besar dalam dirinya, dan Kusuma ingin mengetahuinya, meski itu berarti kehilangan arah sepenuhnya. Malam itu hujan turun tanpa henti, membasahi jalanan desa dan membuat udara menjadi sangat dingin.
Kusuma gelisah di rumah dinasnya. Ia mencoba membaca laporan, mencatat hasil wawancara warga, bahkan mencoba tidur lebih awal. Tapi pikirannya terus melayang ke satu tempat, rumah bambu di pinggir hutan itu, dan sosok lelaki tua yang kini menghuni pikirannya lebih dalam dari yang ia mau akui. Tubuhnya terasa panas, padahal udara malam begitu menusuk. Jiwanya resah. Akhirnya, tanpa alasan jelas, Kusuma mengenakan mantel hujan, menyalakan motornya, dan berkendara menuju rumah Mbah Wira, didorong oleh dorongan yang ia sendiri takut untuk jujur. Begitu tiba di sana, rumah itu tampak remang, tapi tak gelap. Lampu minyak masih menyala di ruang dalam. Kusuma mengetuk pintu pelan, dan seperti sebelumnya, seolah sudah tahu siapa yang datang, Mbah Wira membukakan pintu tanpa bertanya. "Masuk, Nduk," ucapnya singkat. Kusuma melangkah masuk, jantungnya berpacu kencang. Kali ini, tidak ada obrolan basa-basi. Tak ada teh hangat yang disuguhkan. Hanya tatapan panjang dan keheningan yang pekat. Mereka saling menatap, lama, seperti dua orang yang tahu bahwa mereka sedang berdiri di ambang jurang, tapi tak ada yang benar-benar ingin mundur. "Aku tidak tahu kenapa aku datang," ucap Kusuma pelan, hampir seperti bisikan. Mbah Wira tak menjawab, hanya melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapannya. Tangan keriput itu mengangkat dagu Kusuma, membuat mata mereka sejajar. "Kamu tahu, hanya belum mau mengakui," bisik Mbah Wira. Dan di detik berikutnya, seperti air bah yang jebol, tubuh Kusuma bergerak sendiri. Ia tak tahu siapa yang memulai lebih dulu, tapi malam itu, batas yang selama ini ia pertahankan retak. Bukan oleh paksaan, bukan oleh tipu daya, tapi oleh keinginan dalam dirinya sendiri yang telah lama ia tekan. Mereka menyatu di bawah cahaya minyak yang redup, dalam keheningan rumah tua yang seolah menjadi saksi pertemuan dua dunia, kemudaan dan ketuaan, hukum dan hasrat, logika dan naluri. Kusuma menangis pelan di pelukan Mbah Wira, bukan karena menyesal, tapi karena takut pada dirinya sendiri, betapa ia menikmati semua ini. Betapa ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya, bahkan dari laki-laki seusianya. Mbah Wira bukan hanya menyentuh tubuhnya, tapi menyentuh lapisan jiwanya yang paling dalam. Dan itu membuat Kusuma semakin ketagihan. Usai segalanya, mereka duduk berdua di dekat perapian. Tak ada kata, hanya napas yang masih berat dan keheningan yang nyaman. Kusuma bersandar di bahu Mbah Wira, tubuhnya masih gemetar, pikirannya kosong. Ia tahu bahwa setelah ini, semuanya akan berubah. Ia bukan lagi Kusuma yang sama. Dan Mbah Wira bukan lagi hanya lelaki tua misterius. Ia adalah rahasia terdalamnya, dosa dan kebahagiaannya dalam satu wujud. Di tengah kehangatan malam itu, Kusuma menyadari satu hal, ia tak lagi ingin pergi. Ia ingin kembali. Dan ia tahu, ia akan kembali berkali-kali. Hari-hari berikutnya, Kusuma seperti hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia masih tampil sebagai anggota Polwan yang profesional, menyisir desa, mencatat laporan, dan menghadiri rapat mingguan bersama Babinsa dan kepala desa. Tapi di malam hari, pikirannya selalu tertambat pada satu tempat, rumah bambu itu. Setiap kali senja tiba, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gelisah, seolah ada panggilan halus yang menariknya kembali ke pelukan Mbah Wira. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, tapi juga tak sanggup berhenti. Tubuhnya kini menyimpan memori yang terlalu dalam untuk dilupakan. Ia merasa candu, bukan hanya pada keintiman itu, tapi juga pada rasa aman dan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketergantungan itu makin kuat setiap malam Kusuma datang. Mereka tak lagi berbasa-basi. Ia akan datang dengan jaket tipis dan rindu di dada, lalu disambut pelukan hangat dan tatapan penuh pemahaman. Mbah Wira tidak banyak bicara, tapi entah bagaimana, ia selalu tahu apa yang Kusuma rasakan. Kadang hanya dengan satu sentuhan di pundak atau satu kecupan di kening, semua beban Kusuma seolah menguap. Bahkan rasa bersalahnya mulai memudar, tergantikan oleh keyakinan aneh bahwa apa yang ia lakukan bukanlah salah,
hanya tak lazim dipahami manusia biasa. Namun pelan-pelan, dunia luar mulai mencium sesuatu yang janggal. Rekan kerjanya, Bribtu Yudi, mulai memperhatikan perubahan sikap Kusuma. Ia jadi sering melamun, tak fokus saat patroli, dan kadang menghilang di malam hari tanpa alasan jelas. Suatu sore, Yudi mencoba menyelidik. Kamu sering ke arah hutan belakangan ini. Cari pencuri atau cari yang lain? Tanya Yudi setengah bercanda, setengah curiga. Kusuma menanggapinya dengan tawa kecil, tapi matanya menyimpan kegugupan. Ia tahu waktunya terbatas. Dunia luar perlahan mulai menyusup ke dalam rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Malam itu, saat ia kembali ke rumah Mbah Wira, Kusuma tak langsung masuk ke dalam. Ia berdiri lama di luar, menatap rumah itu yang kini terasa seperti pelarian sekaligus jebakan. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia alami bukan lagi sekadar ketertarikan, tapi keterikatan yang nyaris obsesif. Ia mulai takut kehilangan, takut diketahui, takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia masuk dan memeluk tubuh tua itu dengan hangat, Kusuma berbisik pelan, "Aku takut." Mbah Wira tak bertanya mengapa. Ia hanya menjawab lirih, rasa takut adalah bagian dari perubahan. Namun malam itu berbeda. Kusuma merasa ada yang berubah dari Mbah Wira. Pelukannya masih hangat, tapi tatapannya lebih dalam dari biasanya. Seolah ia tahu sesuatu akan terjadi. Seolah dunia luar yang selama ini mereka abaikan, kini sedang mengetuk pintu. Kusuma memejamkan mata di pelukan Mbah Wira, berharap waktu berhenti di sana. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu ketenangan ini takkan bertahan lama. Cepat atau lambat, rahasia mereka akan terungkap, dan saat itu tiba, dunia akan memaksa mereka untuk memilih bertahan dalam gelap atau terbakar dalam terang. Bribtu Yudi tidak bisa lagi menahan rasa curiga yang semakin menumpuk. Sebagai rekan satu tim Kusuma, ia merasa ada yang sangat berubah dari koleganya itu, terlalu sering menghilang, terlalu sering termenung, dan yang paling mencolok, Kusuma sudah tak lagi bersemangat setiap kali membicarakan tugas. Sebagai anggota polisi, hal seperti ini dianggap serius. Maka diam-diam, Yudi mulai mengamati pergerakan Kusuma. Ia mencatat waktu-waktu Kusuma keluar rumah dinas, ke arah mana ia pergi, dan berapa lama ia menghilang. Semua data ia kumpulkan dalam catatan kecil yang disimpan di balik laci meja kantor. Satu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi desa, Yudi nekat membuntuti Kusuma dari kejauhan. Dengan motornya yang dimatikan mesinnya jauh sebelum sampai bukit, ia berjalan kaki dalam gelap, menyusuri jalur sempit yang ternyata mengarah ke sebuah rumah tua di pinggir hutan. Dari balik semak-semak, Yudi melihat bayangan Kusuma masuk ke rumah itu, dan yang membuatnya terpaku adalah ketika sosok lelaki tua menyambutnya dengan pelukan hangat. Yudi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menelan ludah, menahan gemetar. Otaknya memproses cepat siapa lelaki itu. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Tak ingin gegabah, Yudi mundur pelan dan kembali ke desa. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Perasaan campur aduk menyelubunginya, marah, bingung, kecewa, bahkan sedikit cemburu. Ia memang menyimpan rasa terhadap Kusuma, meski selama ini tak pernah ia ungkapkan. Tapi kini, wanita yang ia kagumi diam-diam terlibat hubungan gelap dengan lelaki yang bahkan bisa disebut kakeknya sendiri. Bagi Yudi, ini bukan hanya aib personal Kusuma, ini juga menyangkut nama baik institusi. Dan ia tahu, jika hal ini sampai diketahui atasan, masa depan Kusuma bisa hancur seketika. Keesokan harinya, Yudi tak bisa menahan diri. Ia menyudutkan Kusuma di ruang logistik, berbicara dengan nada tajam namun masih menahan emosi. "Kamu pikir aku nggak tahu kemana kamu pergi setiap malam, Kus?" Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kusuma terdiam, tubuhnya membeku. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kesedihannya yang mendadak mencuat. "Kamu nggak akan ngerti, Yud," jawabnya lirih. Tapi Yudi tak mau mendengar. "Dia itu kakek-kakek. Kamu sadar nggak? Ini bisa ngancurin kariermu."
Kamu bukan remaja labil, kamu polwan. Teriaknya pelan namun menekan. Kusuma hanya bisa memejamkan mata. Ia tahu, rahasianya tak aman lagi. Hari itu berlalu dalam ketegangan. Kusuma tahu bahwa waktu mereka berdua, dirinya dan Mbah Wira, semakin terbatas. Ia merasa seperti sedang berdiri di ujung tebing. Satu langkah salah, dan segalanya akan runtuh. Di malam hari, ia datang kembali ke rumah itu, bukan lagi hanya karena rindu, tapi karena takut kehilangan. Dalam pelukan Mbah Wira, ia menceritakan semua tentang Yudi, tentang ancaman yang perlahan mendekat. Dan untuk pertama kalinya, wajah Mbah Wira berubah muram. Sudah waktunya kita bersiap, ucapnya pelan. Kalau badai datang, kita tak bisa terus bersembunyi. Malam itu, Kusuma kembali mendapati dirinya duduk di depan Mbah Wira, merasakan beratnya setiap detik yang berlalu. Sesuatu yang tak terkatakan menggantung di antara mereka, seolah-olah mereka berada di persimpangan jalan yang tak bisa dihindari. Setelah Yudi mendekati Kusuma dengan tuduhan yang hampir merobek kepercayaan dirinya, ia tahu bahwa tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Yudi bukanlah orang yang mudah dilawan, apalagi ia seorang polisi yang terlatih. Semua ini semakin menekan Kusuma, membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang ia bangun sendiri. Namun, di sisi lain, perasaan bersalahnya mulai pudar, digantikan oleh ketergantungan emosional yang kuat terhadap Mbah Wira. Mbah Wira memandang Kusuma dengan tatapan yang dalam, penuh kebijaksanaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kamu tak bisa melawan semuanya, Nduk. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menghadapi itu, katanya dengan suara rendah namun penuh kepastian. Mbah Wira menarik napas panjang, lalu melanjutkan, kadang hidup mengarah pada titik yang kita tak duga. Kita mungkin tak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita masih punya kendali atas masa depan. Kusuma merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Kata-kata itu seolah menjadi semacam peringatan, bahwa hidup mereka sudah berada di ambang kehancuran. Tapi, entah mengapa, ia merasa lebih tenang. Bukan karena merasa siap menghadapi semuanya, tetapi karena Mbah Wira, sosok yang selama ini ia takuti, kini menjadi satu-satunya sumber kekuatan baginya. Namun, Kusuma tak bisa menahan ketakutannya lebih lama. Bah, ucapnya dengan suara parau, apa yang harus kita lakukan jika semuanya terungkap? Jika Yudi, atau bahkan atasanku, tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Mbah Wira diam sejenak, menatap api yang berkobar di perapian. Kemudian, ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap keluar dengan mata yang jauh. Kita akan hadapi apapun yang datang. Kalau harus pergi, kita pergi bersama. Kalau harus berjuang, kita berjuang sampai akhir. Suaranya terdengar tegas, penuh ketenangan yang aneh, bahkan bagi Kusuma yang masih dilanda kecemasan. Tapi di balik kata-kata itu, Kusuma tahu, segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan yang ada di tangan Kusuma semakin berat. Ia merasa terombang-ambing antara apa yang benar dan apa yang diinginkan hatinya. Mbah Wira adalah pengganti dari segala kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Sejak kehilangan orang tuanya muda, ia tak pernah merasa begitu dekat dengan seseorang. Dan kini, meskipun tak diinginkan, ia merasa bahwa cinta, atau mungkin ketergantungan, telah menyusup ke dalam dirinya. Namun, dia juga tahu bahwa di luar sana, dunia luar tak akan membiarkannya begitu saja. Statusnya sebagai seorang polwan akan hancur jika hubungan mereka diketahui. Semua yang telah ia perjuangkan, karir, kedudukan, dan harga dirinya, akan musnah begitu saja. Dengan pikiran yang bercampur aduk, Kusuma kembali ke rumah dinasnya. Malam itu, ia tidur sangat sedikit, terjaga oleh pikirannya yang berputar-putar. Pagi berikutnya, saat ia sedang duduk di depan meja, Yudi tiba-tiba muncul di hadapannya, dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Kusuma, aku hanya ingin tahu, apa kamu akan terus seperti ini? Tanya Yudi, tanpa embel-embel atau pura-pura. Kusuma merasakan jantungnya berpacu kencang. Ia tahu,
Yudi tak akan berhenti mencari kebenaran. Ketika ia menatap mata Yudi, ia tahu pilihan yang akan diambil tak akan mudah. Tapi, apakah ia siap membayar harga dari setiap keputusan yang ia buat? Hari itu, Kusuma merasa dunia seakan menekan tubuhnya dari segala arah. Keputusan yang telah ia tunda-tunda kini mendekat dengan tak terelakkan. Yudi sudah tahu, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, saat ia baru saja menginjakkan kaki di kantor polisi desa, Yudi mendekatinya dengan langkah cepat. Wajahnya tak lagi ceria atau penuh lelucon, melainkan serius dan penuh penekanan. "Kusuma," ucapnya dengan nada berat, "jangan buat aku sulit. Kita bisa selesaikan ini dengan cara yang baik." Kusuma merasa dadanya sesak. Perasaan cemas yang telah lama ia pendam kini meledak. Ia tahu, saat ini, hanya ada dua pilihan, mengungkapkan semuanya atau menutup mulut rapat-rapat dan menerima konsekuensinya. Ketegangan semakin nyata saat Yudi memintanya untuk ikut ke ruang penyelidikan. Kusuma menatap Yudi dengan mata yang tidak bisa menutupi rasa takutnya. Ia tahu, Yudi bukan orang yang gampang terpedaya. Dia seorang polisi, dan polisi tahu cara mencari kebenaran. Yudi sudah pasti mencurigai sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan, dan ia tak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Kusuma merasa, seiring langkah mereka menuju ruang penyelidikan, bahwa ia sedang berjalan ke arah kehancuran. Semua yang ia bangun, semua yang ia pertaruhkan, akan hancur dalam sekejap jika Yudi mengetahui semuanya. Di ruang penyelidikan yang sempit itu, Yudi menatapnya tajam, seolah mencoba mencari jawaban dari raut wajah Kusuma. "Aku tahu kamu sudah sering ke rumah itu. Aku tahu siapa yang tinggal di sana. Jadi, jangan bohongi aku, Kusuma. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Yudi, suaranya penuh ketegasan. Kusuma hanya bisa menunduk. Kata-kata terasa sulit keluar dari tenggorokannya. Setiap detik berlalu, rasa bersalah semakin menekan, tapi di sisi lain, ada rasa yang tak bisa ia bendung, rasa yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh dirinya dan Mbah Wira. Saat ia menatap Yudi, hati Kusuma terasa terbelah. Di satu sisi, ia ingin mengaku dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Di sisi lain, ia takut kehilangan Mbah Wira, yang telah menjadi satu-satunya pelipur lara dalam hidupnya. Dengan napas yang tertahan, Kusuma akhirnya mengangkat wajahnya. Aku tak bisa menjelaskan semua ini, Yudi. Tapi yang pasti, ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan," jawabnya pelan, suara serak. Yudi mengerutkan kening, bingung dengan jawaban Kusuma. "Lalu, apa itu? Kenapa kamu begitu diam?" tanya Yudi, semakin kesal. Kusuma merasa setiap kata yang ia ucapkan seolah tidak cukup untuk menjelaskan kebingungannya. Apa yang mereka miliki memang salah di mata hukum dan masyarakat, tapi di hatinya, itu adalah satu-satunya tempat ia merasa hidup, merasa diterima. Tidak ada yang bisa mengerti itu selain dirinya sendiri. Di luar ruang penyelidikan, Mbah Wira menunggu dengan tenang di rumahnya, seperti selalu. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Jika Kusuma memilih untuk mengungkapkan segalanya, semuanya akan berubah. Dan jika Kusuma memilih untuk menyembunyikan kenyataan, mereka akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Namun, keputusan apapun yang diambil Kusuma, Mbah Wira sudah siap. Ia sudah terlalu tua untuk takut, dan ia tahu, hidup mereka kini tergantung pada keberanian Kusuma untuk menghadapinya. Dalam keheningan malam yang semakin pekat, Mbah Wira berdoa untuk keberanian yang tak pernah ia miliki, untuk masa depan yang tak pasti. Malam itu, Kusuma duduk di kursi dengan tubuh yang terasa sangat lelah, namun pikirannya tak pernah seberat ini. Dalam ruang penyelidikan yang hening, hanya ada suara detak jam dinding yang menggema, seakan menghitung mundur setiap detik menuju keputusan besar yang harus ia ambil. Yudi berdiri di depannya, menunggu jawaban dengan ekspresi yang penuh harapan. Ia bisa melihat ketegangan di wajah Kusuma, dan hatinya berdebar. Ia ingin membantu, tapi ia juga ingin tahu kebenarannya, semuanya. "Kusuma,
Aku nggak akan berpaling dari kamu. Tapi aku harus tahu, apa yang terjadi di sana? Tanya Yudi, suara lembut namun penuh tekanan. Kusuma menatapnya, merasa bingung antara kesetiaan pada kariernya dan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Yudi, aku Kusuma terdiam. Kata-kata yang ada di bibirnya terasa menyesakkan. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang begitu rumit, yang bisa menghancurkan hidupnya? Ia menatap Yudi dengan tatapan kosong, merasa dunia seolah menyempit. Di satu sisi, ada Mbah Wira yang telah memberikan cinta dan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ada dunia yang selama ini ia bangun, dunia polisi, kewajiban profesional, dan rasa hormat terhadap institusi yang telah membesarkannya. Semuanya berada dalam pertarungan yang tidak adil, dan ia merasa hancur oleh pilihan yang tidak bisa ia hindari. Aku tahu kamu ingin tahu, Yudi, tapi aku takut. Suara Kusuma bergetar, penuh dengan kesedihan dan kebingungannya. Akhirnya, Kusuma memutuskan untuk berbicara, meskipun kata-katanya terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Aku jatuh cinta, Yudi. Jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya. Seorang lelaki tua, yang tak ada seorang pun tahu hubunganku dengannya. Suara Kusuma semakin lirih, dan matanya mulai berkaca-kaca. Yudi terkejut, tetapi ia menahan emosinya. Semua yang ia bayangkan tentang hubungan Kusuma dengan lelaki tua itu sepertinya jauh lebih kompleks dari yang ia kira. Jadi, ini lebih dari sekedar apa yang aku pikirkan. Tanya Yudi pelan, mencoba mencerna kata-kata Kusuma. Kusuma mengangguk, wajahnya semakin terpuruk. Ya, Yudi, ini lebih dari sekadar kesalahan. Atau cinta yang salah. Ini tentang ketergantungan yang sudah terlalu dalam, jawabnya, suaranya hampir tenggelam dalam air mata. Yudi berdiri di sana, perasaan campur aduk melanda dirinya. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Kusuma, ia tahu bagaimana sulitnya menjalani hidup dengan beban seperti itu. Di sisi lain, ia merasa dihancurkan oleh kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia kagumi, yang selalu menjadi panutannya dalam bekerja, ternyata menyembunyikan rahasia besar seperti ini. Kusuma, Yudi berkata, berusaha menenangkan dirinya sendiri, kamu tahu ini bisa menghancurkanmu, bukan? Jika ini sampai ke atas, semuanya akan berakhir. Kusuma menunduk, terdiam sejenak. Aku tahu, jawabnya dengan suara pelan. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang Mbah Wira. Aku tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia sudah terlalu berarti untukku. Di luar ruangan, Mbah Wira menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil Kusuma akan menentukan jalan hidup mereka berdua. Ia sudah cukup tua untuk tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi ia berharap Kusuma akan memilih jalan yang bisa mereka hadapi bersama. Malam itu, langit di luar tampak gelap, penuh dengan awan tebal, dan hujan mulai turun perlahan. Namun, dalam hati Mbah Wira, ada rasa tenang yang datang dengan keputusannya untuk menerima apapun yang akan terjadi. Sebab, apapun yang terjadi, ia tahu bahwa Kusuma, satu-satunya orang yang membuat hidupnya terasa berarti, akan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Dalam keheningan malam itu, Mbah Wira berdoa dengan penuh harapan, berharap Kusuma akan menemukan kedamaian dalam pilihannya.